Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 204 yang berjudul Dunia Tanpa Iblis. Setelah kejadian perang melawan Muzan dan para iblisnya, para pemburu iblis pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Setelah itu, Tanjiro yang tadinya dikendalikan Muzan yang telah mati pun akhirnya berhasil selamat. Dan di awal chapter ini, kita langsung diperlihatkan para pemburu iblis termasuk Tanjiro dan yang lainnya sedang dalam masa perawatan mereka di mansion kupu-kupu setelah 3 bulan pertarungan melawan Muzan berlalu. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Di ruangan tempat istirahat perawatan Tanjiro, Tanjiro beserta Nezuko merasa terkagum saat melihat bunga sakura yang sedang berguguran, dengan Inosuke dan Zenitsu yang tertidur di kasurnya. Lalu di sini juga dijelaskan bahwa hari-hari pertempuran telah berakhir dan dunia telah bebas dari iblis jahat. Namun sebagai gantinya banyak hal yang harus dikorbankan. Tapi mereka para pemburu iblis sudah pasti akan tetap melanjutkan hidup mereka masing-masing selagi memiliki hari esok. Kemudian setelah itu sambil menggenggam tangan Tanjiro yang menua, Nezuko pun bertanya kepada kakaknya bahwa apakah dia, Tanjiro, tidak bisa menggenggam apapun dengan tangan kirinya yang menua itu. Nezuko juga merasa bahwa tangannya ini berkeriput seperti tangan kakek-kakek tua. Lalu sambil menggoyangkan tangannya, Tanjiro pun menjelaskan bahwa dirinya masih tetap bisa menggerakkan lengan atasnya ke atas ke bawah. Namun sayangnya dirinya Tanjiro tidak bisa merasakan apapun dari siku tangannya hingga ke ujung jarinya. Mendengar hal itu, Nezuko pun khawatir. Lalu Tanjiro menjelaskan lagi bahwa sama seperti tangannya, mata kanannya yang bekas terkena serangan Muzan, walaupun terlihat baik-baik saja, tapi dirinya Tanjiro tidak bisa melihat dengan mata kanannya itu. Lalu kemudian Tanjiro menanyakan keadaan Nezuko. Nezuko dengan bahagia menjawab kalau dia baik-baik saja, tapi dengan rasa bersalah Tanjiro meminta maaf kepada Nezuko karena tubuhnya memiliki bekas luka akibat serangannya saat menjadi iblis. Namun Nezuko pun menyuruh kakaknya untuk menghiraukan hal tersebut dan memintanya untuk jangan khawatir. Mendengar hal itu, Tanjiro hanya bisa terdiam lega. Di sisi lain, Nezuko juga merasa lega karena Tanjiro telah kembali menjadi manusia. Lalu di percakapan ini, Nezuko dan Tanjiro mereka membicarakan tentang Yushiro yang sebelumnya pada malam hari mampir menemui Tanjiro. Yang mana pada saat itu Yushiro berkata kepada Tanjiro kalau Tanjiro beruntung karena obat Shinobu masih ada untuk mengobatinya saat menjadi iblis. Dan juga orang yang pertama kali digigit Tanjiro iblis juga adalah Nezuko. Karena Nezuko sempat menjadi iblis dan menjadi manusia kembali, sehingga tubuh Nezuko memiliki antibodi atau kekebalan terhadap sel Muzan. Selain itu, menurut Yushiro saat dia berkata kepada Tanjiro saat menjenguknya di mansion kupu-kupu, jika pada saat Tanjiro menjadi iblis tidak ada obat Shinobu atau kehadiran Nezuko dengan antibodinya, maka sudah pasti Tanjiro tidak akan bisa kembali lagi menjadi manusia. Maka dari itu Tanjiro sangatlah beruntung. Dan selain daripada itu, menurut Yushiro, Tanjiro dalam mode iblis juga memiliki kemampuan yang sangat hebat sebagai iblis, karena dia langsung bisa menaklukkan sinar matahari. Dan bahkan menurut Yushiro, kekuatan Tanjiro dalam mode iblisnya dia lebih kuat dibandingkan Muzan dan Nezuko. Tapi Yushiro pun bersyukur kalau pada saat itu Tanjiro masih belum kehilangan kesadaran sepenuhnya. Dan Yushiro pun merasa bangga kepada Tanjiro karena telah berjuang keras. Lalu Tanjiro yang mendengar hal itu, dia langsung terdiam terharu dan mengeluarkan air matanya. Dia juga berkata kalau dirinya tidak melakukan apapun dan hanya dibantu oleh orang-orang. Namun tiba-tiba Yushiro pun berubah sifat, mengatakan kalau dia hanya bercanda dan membuat Tanjiro terkejut. Lalu Yushiro pun langsung berpamitan pulang sambil membawa kucingnya. Namun saat Yushiro akan pergi, Tanjiro berkata kepadanya untuk agar Yushiro tidak mati, karena hanya dia yang bisa menjaga kenangan dari Tamayo. Nah, seketika perkataan Tanjiro pun membuat Yushiro terkejut, dan kemudian dia pun langsung pergi. Lalu setelah flashback tersebut, Tanjiro pun yang menceritakan hal itu ke Nezuko menjelaskan kalau sampai saat ini dirinya masih belum mendapatkan kabar dari Yushiro sejak dia menjenguk dirinya, Tanjiro. Kemudian setelah itu, karena Tanjiro merasa belum bertemu dengan Gyudan yang lainnya, dia pun menanyakan kabar mereka kepada Nezuko. Nezuko pun menjawab bahwa mereka sudah baik-baik saja dan sekarang berada di tempat Oyakata Sama. Lalu di tempat Oyakata Sama, di sini Hashira yang tersisa pun mengadakan pertemuan terakhir para Hashira dengan Oyakata Sama yang baru, yaitu Kiriya Ubuyashiki. Di sini dijelaskan bahwa hanya tersisa 2 Hashira saja yang masih hidup, Gyu dan Sanemi, karena sebagian besar anggota pemburu iblis telah tewas. Namun walaupun begitu, para pasukan pemburu iblis pun telah berhasil melenyapkan para iblis.
Lalu setelah itu Kirya Ubuyashiki pun mengumumkan kepada mereka berdua, Sanemi dan Gyu, bahwa organisasi pemburu iblis sekarang telah resmi dibubarkan. Dan kemudian Kirya Ubuyashiki dan adik-adiknya pun langsung menunduk kepada Gyu dan Sanemi untuk berterima kasih karena selama ini mereka telah mengabdikan diri mereka untuk mempertaruhkan nyawa mereka untuk bertarung melawan iblis demi keselamatan orang-orang. Melihat hal itu, Sanemi dan Gyu pun terkejut dan merasa tidak enakan. Mereka juga meminta kepada Kirya dan adik-adiknya jangan berterima kasih kepada mereka dan membungkuk kepadanya. Lalu Sanemi menjelaskan bahwa organisasi pemburu iblis itu ada karena keluarga Ubuyashiki sendiri. Lalu Gyu juga menjelaskan bahwa Kirya Ubuyashiki telah melakukan tugasnya dengan baik dan pasti ayahnya Kagaya Ubuyashiki, Oyakata sama sebelumnya, serta leluhurnya akan bangga kepadanya. Mendengar hal itu, Kirya dan adik-adiknya pun kemudian mulai menangis terharu dan berterima kasih kepada Gyu dan Sanemi. Di sisi lain, Sanemi dan Gyu pun juga terlihat merasa lega. Lalu kembali ke tempat rawat inap Tanjiro di rumah kupu-kupu. Di sini Tanjiro yang sedang bersama Nezuko, Inosuke, dan Zenitsu, mereka pun dijenguk oleh Tengen beserta 3 istrinya. Setelah itu Tanjiro pun kembali dijenguk oleh ayah Kyojuro Rengoku, yaitu Shinjuro, dan Senjuro adiknya Kyojuro. Dan mereka semua keluarga Tengen dan keluarga Kyojuro pun ikut menjenguk Tanjiro bersama. Lalu setelah itu di sini ayah Kyojuro pun, Shinjuro Rengoku, berterima kasih kepada Tanjiro karena telah menggunakan hulu pedang api milik putranya Kyojuro ke dalam pertempuran. Selain itu Tanjiro juga berkata bahwa kata-kata Kyojuro lah juga banyak memotivasinya, dan justru seharusnya Tanjiro yang berterima kasih kepadanya. Kemudian di sisi lain, mendengar keributan di ruangan Tanjiro, Zenitsu pun terbangun dari tidurnya dan tiba-tiba langsung dikejutkan oleh kemunculan para orang-orang dari Pandai Besi yang mengintip di balik pintu ruangan Tanjiro. Zenitsu pun terkejut karena orang-orang bertopeng tersebut datang setiap hari dan membuatnya takut. Tapi kemudian Zenitsu pun kembali semakin terkejut saat para Kakushi juga ikut menjenguk Tanjiro bersama-sama. Sehingga ruangan Tanjiro pun penuh akan orang-orang dan membuat Zenitsu berteriak mengeluh karena sesak akibat terlalu banyak orang. Namun di sisi lain, Inosuke yang sudah terbangun pun dia langsung merangkak keluar untuk mencari makanan. Dan sesampainya di dapur, dia pun langsung mencuri persiapan makanan untuk yang lainnya. Tapi kemudian Aoi pun memergoki Inosuke yang mencuri makanan, sehingga membuat Inosuke terkejut. Lalu Aoi pun langsung memberinya seporsi makanan kepada Inosuke dan memperbolehkannya untuk makan kapanpun yang dia mau agar Inosuke tidak mencuri lagi. Mendengar hal itu, Inosuke pun hanya bisa terdiam dan dia pun langsung merasa senang. Lalu di sisi lain, di halaman mansion kupu-kupu terlihat Kanao yang terdiam melihat bunga sakura yang sedang berguguran dari pohonnya. Dan kemudian Tanjiro pun muncul dan menemaninya di bawah pohon sakura. Di sini Tanjiro pun semakin terkagum dengan pohon sakura tersebut saat dilihat dari dekat. Kanao pun kemudian menjelaskan bahwa dulu pohon sakura tersebut ditanam oleh pengguna pernafasan bunga pertama, dan pohon sakura ini juga disebut sebagai kemenangan. Selain itu, Kanao juga berkata kalau dia ingin memberitahu para pendahulu pernafasan bunga bahwa para pemburu iblis telah menang melawan Muzan. Di sisi lain, Tanjiro pun hanya tersenyum melihat kebaikan Kanao tersebut. Lalu kemudian Tanjiro pun bertanya-tanya tentang keadaan luka dan mata Kanao. Kanao pun mengatakan sambil tersenyum kalau dia baik-baik saja dan dirinya tidak buta sepenuhnya dan lukanya juga sudah sembuh. Kanao juga menjelaskan bahwa Hashira Angin barusan datang ke mansion kupu-kupu. Mendengar itu, Tanjiro pun berencana untuk menyapanya. Lalu saat ular Kaburamaru muncul dari baju Kanao, Kanao menjelaskan bahwa Sanemi atau Hashira Angin telah memberikan Kaburamaru milik Iguro Obanai, sang Hashira ular, kepadanya. Dan ular Kaburamaru juga ini terlihat pintar menurut Kanao. Mendengar itu, Tanjiro pun merasa senang sekaligus merasa sakit karena digigit Kaburamaru. Kemudian di dalam mansion kupu-kupu, Sanemi dan Nezuko pun berpapasan. Nezuko kemudian menyapanya dan bertanya kepada Sanemi. Sanemi pun menjawab kalau dia baik-baik saja, sehingga Nezuko pun tersenyum. Lalu Sanemi pun kemudian meminta maaf kepada Nezuko karena dia mendengar bahwa ada masalah lagi setelah Muzan dikalahkan, tapi dirinya tidak ada pada saat itu karena sedang tidak sadarkan diri. Namun Nezuko tidak mempermasalahkan hal itu. Dia juga sambil tersenyum berkata kalau dirinya juga pernah tidur selama 2 tahun dan kakaknya Tanjiro juga pingsan selama 1 bulan, sehingga Sanemi yang mendengarnya pun terkejut. Lalu saat Nezuko berkata kalau dirinya menyukai tidur, Sanemi pun langsung mengingat adiknya Genya yang juga suka tidur agar dia tidak lapar.
Dan saat mengingat hal tersebut, Sanemi pun langsung tersentuh dan mengusap kepala Nezuko dan berkata untuk menjaga dirinya, hingga membuat Nezuko terkejut. Di sisi lain, Zenitsu yang melihat kejadian itu pun dia sangat marah karena Sanemi telah mendekati Nezuko. Setelah itu, Tanjiro dan Nezuko pun langsung menemui Urokodaki dan Giyu. Lalu, setelah beberapa hari berlalu, setelah Tanjiro dan teman-temannya sembuh, mereka pun terlihat sedang menaruh bunga di makam para pemburu iblis yang telah gugur. Di sini Zenitsu pun mengeluh karena makamnya terlalu banyak, dan itu bisa membuatnya takkan sempat ke rumah Tanjiro. Namun, tiba-tiba Inosuke pun langsung melempar bunga-bunganya asal-asalan agar lebih cepat, sehingga membuat Zenitsu marah karena terlalu berantakan, dan Tanjiro khawatir. Lalu setelah menabur bunga di makam, mereka berempat pun kembali menjalankan perjalanannya menuju rumah Tanjiro. Di perjalanan, Inosuke pun menganggap barang bawaan Zenitsu, yaitu peninggalan kakeknya, sebagai makanan, sehingga hal itu membuat Zenitsu marah. Lalu setelah sampai, Tanjiro dan Nezuko pun melihat orang kenalannya, yaitu Paman Saburo, yang menghampiri rumahnya karena merasa khawatir kepada Tanjiro dan Nezuko. Lalu saat melihat Tanjiro dan Nezuko, dengan perasaan sedih, Saburo pun langsung pergi memeluk Tanjiro dan Nezuko karena khawatir kepada mereka. Dan Zenitsu pun mengikutinya. Lalu setelah itu, Tanjiro, Nezuko, dan Zenitsu serta Inosuke sempat berdoa ke makam keluarga Tanjiro, hingga membuat Tanjiro dan Nezuko bersedih. Dan setelah itu mereka, Tanjiro, Nezuko, Inosuke, dan Zenitsu pun bersama-sama membersihkan rumah Tanjiro, dan kemudian mereka berempat pun tinggal bersama-sama di rumah keluarga Kamado. Dan setelah itu, waktu pun berlalu, dan akhirnya dunia yang Tanjiro tempati telah memasuki era modern. Dan demikian adalah pembahasan chapter 204 Kimetsu no Yaiba, yaitu akhir dari perjalanan Tanjiro dan para pemburu iblis. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.